Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini gereja kita sekalian merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus. Sejauh kita membaca kitab suci, sejauh kita membaca ajaran-ajaran gereja, sejauh kita menghayati iman kita, perayaan hari ini lalu kemudian menegaskan sekali lagi kepada kita bersama bahwa kita, gereja, mau mengakui dan meyakini bahwa iman kepada Kristus adalah warisan dari para rasul. Kita menerima warisan itu melalui para rasul. Dan kalau itu warisan dari para rasul, maka kita juga menerima warisan iman yang telah dihayati dan dihidupi oleh para rasul. Termasuk pengakuan Petrus juga kita warisi. Maka pengakuan Petrus tadi adalah pengakuan kita juga sekarang terhadap pertanyaan, siapakah Yesus? Apa yang diucapkan oleh Petrus itu kita warisi dan sekarang kita terima juga sebagai pengakuan kita. Maka tidak ada keraguan lagi dalam diri kita siapa itu Yesus bagi kita. Tidak ada lagi sanksi dalam diri kita mempertanyakan Yesus itu benar putra Allah atau tidak. Pengakuan Petrus dan para rasul juga adalah pengakuan kita karena menerima warisan iman dari para rasul. Unsur yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudari, keyakinan yang disampaikan oleh Yesus kepada Petrus. Gerejaku akan kudirikan dan alam maut tidak akan menguasainya. Kita manusia, kita hidup di tengah manusia dunia sekarang ini dengan penuh kekurangan, keterbatasan, godaan-godaan, gangguan-gangguan, bahkan ancaman-ancaman terhadap diri kita sebagai orang beriman. Tetapi Yesus telah memberikan jaminan. Kelemahan, dosa, kekurangan-kekurangan kita, godaan-godaan yang ada kita hadapi, dikatakan tidak akan menghancurkan kita sebagai gereja, sebagai persekutuan umat Allah. Jaminan itu akan membawa kita kepada harapan dan keyakinan. Meskipun ada derita, meskipun ada pengorbanan, seperti juga yang dialami oleh Petrus dan Paulus dalam bacaan pertama dan kedua hari ini, kita mempunyai harapan bahwa jaminan akan hidup abadi, jaminan akan kebahagiaan kekal ada dalam diri kita sebagai gereja. Maka kedosaan, kesalahan, kekurangan-kekurangan yang kita jumpai tidak akan membuat kita sebagai gereja akan dihancurkan. Unsur yang ketiga, Bapak, Ibu, saudara-saudari, Petrus dan Paulus dikatakan tadi dua rasul yang berbeda, tetapi menerima dan mengakui iman yang sama. Maka kita sekalian dari berbagai tempat, berbagai status, berbagai suku, berbagai jenis orang, kita menjadi satu di dalam persekutuan. Kita menjadi satu di dalam gereja. Tidak ada kelompok ini, tidak ada kelompok itu. Kita adalah gereja yang satu. Dan karena itu kesatuan itu akan ditampakkan juga di dalam kesetiaan, kesediaan, dan ketaatan kita terhadap otoritas gereja.
Kesatuan itu akan membuat kita menjadi satu sebagai komunitas, tetapi juga satu di dalam perutusan yang sama. Maka mudah-mudahan perayaan hari ini, Ibu Bapak Saudara-saudari sekalian, kita kembali meneguhkan dan menegaskan kita sebagai gereja yang satu, disatukan dalam iman kepada Kristus dan mempunyai iman yang sama, perutusan yang sama. Istilah yang biasa kita dengarkan adalah komunio dan misio. Mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, semoga doa dan teladan dari Santo Petrus dan Paulus membuat kita tetap bertumbuh sebagai orang-orang yang setia, sebagai pengikut Kristus, meskipun harus berjuang, harus berkorban, bahkan barangkali ada yang mengorbankan segala-galanya demi menjaga dan mempertahankan imannya.